Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa niat itu penting dalam kehidupan. Bahkan kemudian para ulama menyebutkan dalam karya mereka bahwa ada beberapa fungsi niat. Di antaranya ada dua fungsi niat. Yang pertama, fungsi niat adalah untuk membedakan adat dan ibadat. Contohnya ketika kita berada di masjid misalnya, kita berniat iktikaf dapat pahala sebagai ibadah. Tapi ketika kita tidak niat apa-apa di sana, tidak niat kita sedang iktikaf atau tidak niat ibadah, maka tidak akan menjadi ibadah. Jadi fungsi utama niat adalah untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Jadi ada pada niat. Sama seperti hari Jumat, kita berniat, kita mandi biasa saja, tidak mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita niatkan mandi untuk hari Jumat, kita mendapatkan pahala. Ketika kita makan, minum, ataupun hal-hal yang lain, kita niatkan untuk sanggup beribadah. Ketika kita tidur, istirahat, kita sanggup untuk beribadah, itu akan dicatat menjadi pahala. Tapi ketika tidak, itu sama saja seperti aktivitas yang biasa kita lakukan. Jadi fungsi yang pertama niat adalah untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Fungsi yang kedua daripada niat adalah membedakan maratib ibadah, tingkatan-tingkatan ibadah tersebut. Kalau kita salat duhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur, sebelum zuhur salat sunnahnya 4 rakaat, atau sudah zuhur juga 4 rakaat. Bedanya di mana? Tidak ada bedanya, rakaatnya sama, bacaannya sama. Yang membedakan adalah niat, tingkatannya. Jadi tingkat pertama ada yang fardu, salat duhur tadi, qabliyah ba'diyahnya sunnah. Jadi yang membedakan niat. Jadi dua fungsi niat tersebut untuk membedakan ibadah dan ada juga tingkatan dalam beribadah. Maka inti daripada hadis yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi atau para ulama-ulama yang lain yang banyak meletakkan hadis niat itu di awal-awal karya mereka. Di sana ada konsep hijrah, konsep bagaimana kita terus menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaharui niat. Karena sebab hadis ini juga ada yang menyebutkan seorang yang hijrah bukan karena dia ingin mendapat hijrah sebenar-benarnya, tapi karena ada sesuatu hal. Makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk terus memperbaharui orientasi niat kita, agar setiap aktivitas yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an menyatakan wa ma umiru, berfirman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintah kepada mereka melainkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas dengan sebenar-benarnya, dengan niat setulus-tulusnya. Makanya kita lihat banyak hamba Allah atau orang-orang yang secara fisik kita lihat tidak mampu dia melakukannya, tapi karena niatnya, ketulusan niatnya, karena dia selalu menjaga niatnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Bukankah kita ingin setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai kita keluar dari rumah, ketika kita duduk di mana saja, ketika kita apapun yang kita lakukan, agar dicatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi investasi kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaharui niat, tanamkan keikhlasan di sana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah bersedih, kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk terus memperbaiki niat kita. Bahkan para ulama menyatakan niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Bukankah kalau kita malam tertidur malam, kita ingin menyatakan saya ingin bangun malam untuk salat tahajud, untuk salat sunnah malam, kemudian kita tertidur tidak sempat salat tahajud atau salat malam, maka akan dicatat menjadi pahala baginya. Bukankah ketika kita memasukkan makanan ke mulut kita, kita berusaha bagaimana
makanan ini bisa menjadi kekuatan energi sehingga saya bisa melaksanakan salat, beribadah kepada Allah dengan tekun, saya bisa ingat Allah Ta'ala. Itu menjadi niat yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang yang keluar dari rumahnya, apakah dia berjalan untuk menuntut ilmu ataupun dia berada dalam aktivitasnya, akan menjadi sebuah amal saleh di akhirat kelak ketika dia meluruskan niat. Betapa banyak amalan-amalan yang nampaknya dunia, dilihat oleh orang dunia, tapi menjadi bekal yang baik di akhirat kelak. Kenapa? Karena niatnya baik. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang nampaknya akhirat, tapi pada hari kiamat kita tidak akan menemukannya, bahkan kosong sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada niat di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kita, para hambanya, untuk senantiasa meluruskan niat, untuk senantiasa memperbaharui niat kita. Kenapa? Karena ketika niat yang baik, ketika lurus niat kita, berarti amalan yang kita lakukan untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Makanya Imam An-Nawawi memahami betapa arti niat ini penting dalam kehidupan, sehingga beliau disebutkan salah seorang waliullah, yaitu Imam An-Nawawi, menganggap bahwa niat ini penting bagi hamba Allah, sehingga beliau tulis dalam banyak karyanya. Bahkan ketika beliau wafat, orang sampai hari ini masih mengenang Imam Nawawi, masih merujuk kepada karya-karya beliau, padahal dulu belum ada alat yang secanggih kita hari ini, tapi beliau mampu memunculkan karya yang menjadi rujukan sampai hari ini dan terus dirujuk. Ada apa? Ada niat yang tulus di sana, ada keikhlasan di sana untuk terus berkontribusi, untuk terus berkhidmah, untuk terus menjadi hamba Allah yang baik, untuk terus menebarkan pesan-pesan positif. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak kita bisa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayangnya, dan ketika di dunia diberikan kekuatan di dalam hati kita untuk terus diberikan niat yang tulus, keikhlasan, sehingga amalan yang kita lakukan lillahi ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.